Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat petani dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke teman-teman semuanya, dalam video kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tips ya tentang pemulihan yang namanya keriting pada tanaman cabai, khususnya tanaman cabai ya teman-teman. Ini cabai rawit hijau lokal juga ya, ini varietas lokal. Dan ini sudah ada yang terkena keriting tapi dia sudah mulai pulih ya. Di sini kalau kita lihat ini sudah mulai ada perubahan. Dia sudah mulai ada yang menghijau lagi dan pojoknya juga sudah mulai tumbuh sehat lagi, segar lagi, seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Untuk pupuk atau pertama yang harus kita gunakan ya saat kita melakukan pemulihan yang namanya keriting, paling utama kita adalah melakukan penyemprotan terlebih dahulu ya, melakukan penyemprotan. Di sini saya mempunyai ini ya, insektisidanya. Inseknya ini yang pertama, kedua ini adalah penyubur ya, penyubur ini Super Grow. Dan yang ketiga ini ada pupuk urea ya, urea nutrisi. Sebenarnya tidak harus menggunakan urea ini pun bisa, sama saja bisa menggunakan pupuk urea yang lain ya, atau juga bisa menggunakan garam agar tanaman itu cepat tumbuh tunasnya ya, atau cepat produksinya. Ini di tanaman cabai yang kerdil-kerdil ya teman-teman. Ini banyak terserang penyakit. Ini karena tadinya dari setelah ditanam tomat dan akhirnya sekarang dia seperti ini karena tadinya ngejar tomat ya dengan menggunakan obat-obatan yang terlalu kuat, dan akhirnya malah cabainya yang kalah seperti ini. Ini adalah insektisida ya teman-teman, ini sudah nggak asing lagi, namanya Best Grimax ya. Best Grimax ini 36 EC. Ini bahan aktifnya ini abamectin ya, itu 36 ini, jadi 2 kali lipat dari Demolis ya teman-teman. Kalau Demolis itu hanya 18 abamectinnya ya, 18 GL, dan kalau ini 36 ya, ini jadi lebih tinggi dia. Ini kita semprotkan dengan dosis mengikuti pada takarannya di sini ya. Ini dosisnya ini hanya 1 mili ya per liter. Ini 10 atau 0,5 atau setengah mili per liternya. Berarti kalau kita mau gunakan 1 mili dalam 15 liter itu hanya 15 mili ya per liternya. Itu disemprotkan pagi hari dan sore hari ya, disemprotkan 2 kali dalam sehari, itu 2 kali, atau bisa berjarak 3 hari sekali ya. Kalau pengen cepat bisa dilakukan penyemprotannya itu pagi sekali, sore sekali. Kemudian dicampur dengan ini, bisa menggunakan pupuk yang lain ya, pupuk daun, perangsang daun yang lain ya, tidak harus menggunakan yang ini, bisa mau hanya menggunakan gandasil pun bisa. Dan ditambah lagi menggunakan ini untuk yang dari atas ya, dari atas itu kita lakukan penyemprotannya menggunakan 2 bahan ini. Jangan lupa ditambah dengan perekat ya, perata. Terus bisa juga, terus kemudian kita tambahkan yang ini adalah pupuknya ya, pupuk ini, pupuk urea ini kita tambah menggunakan ini ya. Ini adalah air rendaman kohe ayam. Ini secukupnya saja kita campurkan ya. 2 bahan pupuk tadi itu kita lakukan pengocorannya dari bawah. Cukup kalau ini karena cuma untuk 1 batang, ini saya cukup cemplungkan berapa butir saja ya, karena ini urea ini sangat bagus sekali, jadi tidak usah harus banyak. Ini 1 kilo bisa untuk kalau saya ini ya, bisa digunakan untuk 1000 batang dalam pertama kali ngocor ya, 1 kilo itu. Jadi untuk pupuk itu kita cemplungkan, kemudian kita aduk. Untuk penyemprotannya saya barusan melakukan penyemprotan ya, ini sudah saya semprot menggunakan insektisida tadi dan pupuk tadi. Ini kita lakukan pengocoran seperti ini. Nah, kemudian kita
biarkan dan kita lihat nanti hasilnya setelah kerja dari pupuk dan insek tersebut berjalan. Jadi nanti akan terlihat hasilnya seperti apa, efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, kita lakukan lagi penyemprotannya, kita tambah lagi volumenya ya, atau kita basahi semuanya ya saat kita melakukan penyemprotan. Jadi agak diperkuat lagi penyemprotannya. Yang jelas untuk membasmi atau memulihkan keriting itu, yang pertama adalah kita harus membasmi yang namanya hamanya terlebih dahulu, hama penyebabnya. Nah, di sini juga kita teliti dulu apakah memang keriting ini karena hama atau karena faktor lainnya ya. Banyak sekali sebenarnya faktornya keriting ini, tidak hanya dari hama ya, dari cara kita menanam atau dari tanah, dan banyak sebenarnya sebabnya keriting itu, penyebabnya dari apa. Tapi kalau ini tanaman yang ini dia disebabkan oleh hama trip ya teman-teman. Kemarin ada hama tripnya, dan ini sudah saya lakukan penyemprotan kemarin kurang lebih sudah 1 minggu ya. Ini 1 minggu setelah saya semprot. Dan untuk sebelumnya itu dia seperti ini. Oke, kita lihat yang di sebelah sana ada yang tanamannya itu terkena keriting ya teman-teman. Oke, kita lihat terlebih dahulu ke sebelah sana. Oke, dan ini adalah tanaman cabai yang terkena keriting ya. Dia pungker seperti ini. Ini tadinya terkena trip, dan ini barusan saya lakukan penyemprotan hamanya terlebih dahulu. Ini karena trip ya. Ini karena keriting karena trip kalau dia seperti ini. Dan ini sudah saya lakukan penyemprotan. Dan yang tadinya tanaman yang tadi di video sebelumnya ini, itu dia seperti ini ya, terkena keriting seperti ini. Dan ini kalau tidak kita basmi, dia akan cepat menjalar ke tanaman ini yang satunya ini, ke sebelahnya. Ini harus kita tangani terlebih dahulu untuk tanaman cabai yang keritingnya seperti ini. Banyak sebenarnya ini caranya, bisa juga menggunakan garam, tapi juga sama, harus pertama kita basmi dulu hamanya, kita spray terlebih dahulu agar yang menyerap dari nutrisi tanaman tersebut itu hilang. Jadi kita harus membasminya terlebih dahulu agar mudah untuk pulih kembali gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan penyemprotan terlebih dahulu, yang jelas tanaman ini akan tetap keriting ya, walaupun kita gunakan obat-obatan bermacam-macam. Kalau kita tidak lakukan penyemprotannya terlebih dahulu, itu tidak efektif. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih teman-temanku semuanya. Salam sejahtera selalu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.